bertemu lagi dengan saya, Risma, di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kali ini kita akan membahas bab 8 ya, tentang biaya kualitas dan produktivitas. Langsung saja. Nah, di sini kita yang pertama akan bahas tentang kualitas. Nah, kualitas ini jika dilihat dapat dilihat dari dua faktor utama, yaitu dapat memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen dan memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut, kemudian kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan dan kesesuaian dengan standar pembuatnya. Nah, di sini harapan konsumen itu dilihat dari berbagai dimensi yang mewakili kualitas. Jadi di sini contohnya kalau kualitas itu dilihat dari kinerjanya atau performance-nya, yaitu tingkat konsistensi dan seberapa baik si produk ini dapat berfungsi. Kemudian yang kedua dari estetikanya. Nah, estetika ini tingkat keindahan atau mungkin penampilan produknya, bentuknya, warnanya. Jadi spesifik lebih ke penampilan dan dari fasilitas atau perlengkapan personal dan materi komunikasi untuk kalau jasa ya. Untuk kalau produk itu biasanya kayak pemilihan warna, kemudian desainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan service atau serviceability, yaitu mudah tidaknya suatu produk itu dirawat dan diperbaiki setelah di tangan konsumen. Kemudian yang keempat yaitu fitur, itu karakteristik suatu produk yang membedakan baik secara fungsional dengan produk yang mirip atau sejenis gitu. Jadi misalkan sama-sama sampo, tapi apa yang membedakan sampo satu dengan sampo lainnya? Nah, itu fiturnya, karakteristiknya. Kemudian yang kelima yaitu keandalan atau reliability, yaitu kemungkinan atau peluang produk atau jasa dapat bekerja sesuai yang dispesifikasikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi kalau produk itu kan dibuat itu dengan spesifikasi tertentu dan jangka waktu untuk pemakaian tertentu gitu ya. Nah, itu di situ keandalan itu masukkan tuh di situ. Kemudian yang keenam, keawetan atau durability, yaitu lama produk dapat berfungsi. Kemudian yang ketujuh, kualitas kesesuaian atau quality of conformance, yaitu tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang ditentukan pada desainnya. Apakah si produk itu sudah sesuai dengan kualitas yang ditentukan atau belum. Kemudian yang kedelapan yaitu kesesuaian dalam penggunaan atau fitness of use, yaitu kecocokan produk untuk menghadirkan fungsi seperti yang diiklankan. Kemudian khusus pada industri jasa nih ya, untuk yang poin pertama itu kan diganti dengan daya tanggap, kemudian kemampuan dalam melayani konsumen yang konsisten dan jaminan. Kenapa kok poin kinerja nomor 1 itu diganti? Karena kalau jasa kan kita bisa mengukur, kita tidak mengukur produk ya, tapi kita mengukur dari kualitas jasanya itu. Makanya di sini diganti dengan 3 poin kinerja ini, diganti dengan 3 poin ini gitu. Untuk yang daya tanggap itu kemampuan dalam melayani konsumen secara konsisten. Kemudian untuk jaminan atau assurance itu keyakinan dan pengetahuan pegawai serta kemampuan pegawai dalam mendapatkan kepercayaan dan rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga yaitu empati, yaitu kepedulian dan perhatian individual yang diberikan kepada konsumen. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan kualitas. Jadi di sini pendekatan kualitas itu ada yang pertama yaitu pendekatan nilai target atau target value. Nah, dalam pendekatan ini itu kesesuaian kualitas itu diartikan sebagai satu rentang nilai
untuk setiap spesifikasi atau karakteristik dari sebuah kualitas. Contohnya misalkan kalau di sini contohnya adalah pabrik pipa baja gitu ya. Dia membuat spesifikasi diameter untuk pipanya 10 cm. Nah, di sini target dari kualitas untuk diameter pipa yang dia akui bagus itu antara 9,9910 cm sampai 10,0100 cm. Jadi ada rentang antara gitu 9,9910 dengan sampai ke 10,0100. Jadi rentang segitu itu termasuk dalam jenis pipa yang berkualitas bagus. Nah, di sini jika misalkan pipa yang dihasilkan itu diameternya 10,154, nah ini baru dikatakan sebagai masuk kategori pipa yang tidak bagus, tidak sesuai, tidak berkualitas seperti itu, atau bisa dibilang produk cacat. Nah, di sini jika misalkan pipa yang dihasilkan itu diameternya 9,9991 gitu, maka ini masih masuk kategori produk yang berkualitas karena masih pada rentang yang saya sebutkan tadi. Untuk grafiknya, nah ini jadi ada di atas itu ada produk cacat, kemudian ada rentang produk berkualitas di bawahnya, dan di bawahnya lagi ada produk cacat. Nah, kalau yang kedua ada pendekatan kualitas output. Nah, dalam pendekatan ini kesesuaian kualitas itu ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan, yaitu spesifikasi kualitas ini ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji tanpa toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan. Jadi berbeda kalau dengan yang sebelumnya. Kalau di sini itu dia kesempurnaan atau kualitas dari suatu barang itu sudah ditentukan pada titik tertentu. Contohnya misalkan pabrik pipa baja tadi, spesifikasi yang berkualitas itu yang memiliki diameternya 10,000 cm saja, dan semua pipa yang dihasilkan di atas nilai atau di bawah nilai 10,000 cm itu dikatakan produk cacat dan dia tidak masuk tidak memenuhi spesifikasi ya. Nah, untuk diagramnya seperti ini. Jadi produk berkualitas itu hanya ditentukan pada satu titik. Selain di titik itu, baik di atas maupun di bawah itu termasuk produk cacat. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tadi untuk dimensi, kemudian macam-macam penentuan kualitas gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan ke pengukuran dan pelaporan dari biaya kualitas. Oke, biaya kualitas sendiri itu atau cost of quality merupakan biaya yang terjadi atau akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Nah, biaya kualitas ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian, dan di sini tujuannya adalah meningkatkan kualitas. Kemudian yang kedua adalah biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas kegagalan. Di sini biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas kegagalan ini terjadi karena adanya kegagalan dalam menjalankan aktivitas atau ada produk yang dia itu kualitasnya rendah. Nah, di sini pemahaman tentang biaya kualitas ini sendiri dapat membantu perusahaan untuk menganalisis dan meningkatkan kesesuaian kualitas dari sebuah produk untuk mengembangkan layanan dan brand image dari sebuah produk.
Nah, di sini dari dua kelompok biaya kualitas yang saya sebutkan tadi ya, itu masih dapat dipecah lagi menjadi 4 subkelompok. Yang pertama yaitu biaya pencegahan, yaitu biaya yang terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa dan atau produk yang berkualitas rendah. Jadi di sini biaya pencegahan untuk preventif, penanggulangan produk-produk atau jasa yang berkualitas rendah. Kemudian yang kedua ada biaya penilaian, yaitu biaya yang terjadi karena dilakukannya penentuan apakah si produk atau jasa ini telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga, biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Untuk yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang terjadi pada saat si produk atau jasa ini dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen, akan tetapi diketahuinya itu setelah produk atau jasa ini berada di luar perusahaan atau sudah ada di tangan konsumen, seperti itu. Nah, di sini contoh pengelompokan biaya kualitasnya. Jadi di sini ada pencegahan, kemudian penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Dan contoh biayanya di bawah ini. Nah, setelah kita tahu kelompok-kelompok biaya tadi, di sini kita akan melangkah ke pengukuran biaya kualitas. Nah, di sini sebelum mulai mengukur biaya kualitas, ada klasifikasi biaya kualitas lagi menurut kemudahan dalam diamati. Yang pertama yaitu biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality, yaitu biaya kualitas yang secara langsung dapat diukur dan biasanya datanya tersedia dalam laporan akuntansi perusahaan. Contohnya misalkan biaya garansi dan penggantian produk. Jadi kan kalau misalkan suatu perusahaan mengeluarkan produk itu kan mesti ada biaya garansinya ya. Itu biasanya tertulis besarnya berapa. Kemudian ketika produk itu cacat, ketika mau diganti atau ketika sudah diganti itu kan ada besaran biaya untuk penggantian produk pada konsumen. Nah, di sini untuk klasifikasi yang kedua yaitu biaya kualitas yang tersembunyi, yaitu biaya atas hilangnya kesempatan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas. Nah, di sini maksudnya tersembunyi adalah dia tidak terlihat secara gamblang gitu. Contohnya misalkan biaya kehilangan penjualan, itu untuk menaksirkannya kan juga susah ya. Misalkan karena misalkan memproduksi satu pipa yang ternyata yang tadi diameternya 10 cm, ternyata produk yang dihasilkan tuh banyak yang miss gitu. Mungkin cuman 9,5 cm gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya produk yang sudah kita keluarkan itu tidak laku gitu di pasaran. Nah, itu ada biaya kehilangan penjualan. Kemudian ada juga biaya kehilangan pangsa pasar. Nah, itu tidak mudah. Bisa ditentukan tapi tidak mudah. Tidak semudah ketika kita menentukan kayak biaya garansi dan penggantian produk. Nah, itu yang disebut dengan biaya yang tersembunyi. Nah, biaya ini biasanya juga tidak terdapat dalam laporan akuntansi. Nah, selanjutnya ini ada metode pengukuran biaya kualitas. Yang pertama yaitu metode multiplier. Nah, dari namanya ini multiplier, mengkalikan ya. Jadi total biaya kualitas merupakan di sini multiplikasi dari beberapa ukuran biaya kegagalan. Rumusnya yaitu biaya kegagalan eksternal total sama dengan K atau konstanta dikali dengan biaya kegagalan eksternal terobservasi. Nah, biasanya K ini sudah ditentukan dari perusahaan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya.
kita ke contoh soal. Nah, semisalkan nih PT Purnama menghitung biaya kegagalan eksternal terobservasi pada tahun 2018 itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, K-nya ini ditentukan sebesar 4. Maka biaya kegagalan eksternal total yaitu di sini biaya kegagalan kan tadi sama dengan K dikali dengan biaya kegagalan eksternal terobservasi. Nah, di sini tinggal dikalikan saja. K-nya adalah 4. Kemudian untuk biaya kegagalan eksternal terobservasinya sebesar 2 juta rupiah. Jadi total biaya kegagalan eksternal total itu sebesar 8 juta rupiah. Nah, yang kedua, ada metode lagi, yaitu metode Taguchi Quality Loss Function. Nah, di sini metode ini berasumsi bahwa setiap penyimpangan dari target kualitas akan menyebabkan penambahan biaya kualitas. Nah, kenaikan biaya kualitas itu merupakan pengkuadratan setiap penyimpangan dari nilai target. Untuk rumusnya, Ly sama dengan K dalam kurung Y dikurangi T kuadrat. K ini konstanta proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Nah, di sini K dihitung dari kerugian pada limit terendah atau tertinggi dibagi dengan jarak limit dari nilai target. Kemudian Y yaitu nilai aktual karakteristik kualitas. Kemudian T itu nilai target karakteristik kualitas, dan L merupakan kerugian akibat kualitas biaya atau disebut biaya kegagalan eksternal total. Kita langsung ke contoh soal. Di sini perusahaan Pipaco memproduksi pipa baja dengan nilai target kualitas diameter 20,00 cm dan K ditentukan sebesar Rp20.000. Dari produksi Januari 2018 diambil sebanyak 5 unit sampel yang diukur diameternya dengan hasil. Nah, hasilnya seperti di tabel ini. Jadi pengukuran pertama diameternya 19,0. Untuk pengukuran kedua itu diameternya 20, yang ketiga 20,10, yang keempat 20,15, dan yang kelima 19,90. Nah, dari angka-angka tersebut kemudian bisa dibuat grafiknya. Nah, ini nanti akan ada batas spesifikasi terendah dan batas spesifikasi tertinggi. Kemudian dibuat tabelnya. Nah, di sini diameter sesungguhnya yaitu 19,0. Nah, ini Y dikurangi T untuk tadi yang yang berkualitas itu kan yang diameternya 20 ya. Nah, di sini ada kurang minus 20 karena kan ini cuma 19,80. Nah, kemudian yang ini dia 0 karena sesuai dengan diameter yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang ini kelebihan 10. Kemudian yang keempat itu kelebihan 0,15, dan yang terakhir itu dia ada kelebihan sebesar 0,10. Nah, di sini itu nanti dimasukkan ke rumus itu tadi, Y dikurangi T dikuadratkan. Jadi ini tadi yang kolom ke 1, 2, 3, 4. Kolom keempat itu merupakan pengkuadratan dari kolom ke-3. Nah, kemudian setelah dikuadratkan masing-masing dikali dengan K konstantanya tadi sebesar 20.000. Hasilnya akan ketemu. Untuk yang unit pertama biayanya Rp800. Untuk yang unit yang sampel kedua 0. Untuk yang ketiga 200. Untuk yang keempat 450.
Untuk yang ke 5 200. Nah, ini di total 1650, kemudian di rata-rata ketemunya adalah Rp330. Nah, di sini jika perusahaan pipa bulan itu dia memproduksi sebanyak 10.000 unit, maka besar biaya kegagalan eksternal itu ditentukan atau dapat dihitung sebesar Rp330 dikali dengan 10.000 unit, yaitu Rp3.300.000. Nah, kemudian ada pelaporan biaya kualitas. Nah, di sini setelah kita tadi menghitung akan dilaporkan. Nah, pelaporan biaya kualitas ini dapat menjadi sumber informasi penting dalam pembuatan keputusan perbaikan kualitas dan penurunan biaya kualitas. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menentukan biaya kualitas sesungguhnya, kemudian mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas, kemudian dibuat presentase dari penjualan sesungguhnya. Contoh tabelnya ini. Nah, di sini sudah ada biaya pencegahan, contohnya misalkan pelatihan kualitas sebesar segi 40 juta, perakaian produksi 90 juta. Nah, ini kemudian disajikan dalam diagram ini, diagram pie. Chart pie ini kan ada presentasenya ya. Presentasenya yang kolom ke 3 ada 130 juta, 75 juta. Nah, itu merupakan penjumlahan dari kolom kedua. Kemudian yang kolom terakhir ada 3,96%, 2,29%, yaitu persentase biaya kualitas terhadap penjualan. Nah, nanti presentasinya akan dibuat seperti ini, disajikan dalam diagram pie yang lebih mudah terbaca. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang pengelolaan biaya kualitas. Nah, di sini ada beberapa pandangan ya. Ada yang pertama, pandangan tradisional. Ini dikemukakan oleh GM Juran, dan si Juran ini menyarankan untuk melonggarkan upaya pencegahan dengan mengizinkan adanya tingkat cacat tertentu. Jadi kualitas itu ada range-nya gitu. Jadi misalkan pipa tadi 10 diameternya 10 cm. Nah, itu antara 9,9910 sampai ke 10, misalkan 110 gitu ya. Jadi ada range-nya. Nah, di sini jika biaya pengandalian ditingkatkan, maka akan didapatkan penurunan biaya kegagalan. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian pada satu titik akan dicapai nilai optimal dari pertukaran kedua biaya tersebut, yang disebut sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima atau EQL. Nah, di sini jadi biayanya semakin tinggi, biaya kegagalannya semakin tinggi, otomatis persen cacatnya akan sedikit. Kemudian jika biaya kegagalannya itu sedikit, yang kecil, maka cacatnya juga akan semakin besar. Nah, di sini ada titik tengah, itu EQL. Nah, itu yang kita bicarakan tadi. Untuk yang kedua, ada pandangan kontemporer. Nah, di sini dia dipengaruhi oleh teori Genichi Taguchi. Berkebalikan dengan yang pandangan tradisional ya. Nah, di sini dia itu tidak memberikan toleransi terhadap produk cacat gitu. Di sini disebutnya zero defect. Jadi dia untuk mendapatkan manfaat biaya, maka tidak diperbolehkan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk grafiknya, nah seperti ini. Nah, di sini perbedaan dengan produk metode yang tradisional ya.
Untuk yang pandangan kontemporer ini sendiri, dia itu bahwa biaya pengendalian itu tidak apa ya, dia masih memiliki keterbatasan gitu. Maksudnya biaya pengendalian tidak naik terus sampai berapapun, yang penting biaya pengendaliannya ada di sebuah perusahaan. Berbeda dengan yang grafik yang pertama itu kan, nah biaya pengendaliannya itu akan naik terus dari kiri ke kanan, itu naik berapapun gitu ya, tidak terbatas. Nah kalau di sini untuk kepandangan kontemporer itu dia terbatas, dan semakin mendekati titik potong ini, maka biaya pengendaliannya itu kan semakin rendah. Bahkan bisa biaya pengendalian itu mencapai 0 itu bisa, kalau untuk yang pandangan dari si kontemporer ini ya, dari si Genichi Taguchi ini. Karena dia kan spesifikasinya yaitu zero defect, jadi cacat 0 seperti itu. Nah kemudian di sini ada yang ketiga, yaitu activity based management dan biaya kualitas optimal. Nah di sini ABM ini caranya dia membedakan biaya kualitas menjadi dua kelompok yang kemarin saya jelaskan di pertemuan 7, yaitu biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Nah di sini setelah di pecah menjadi biaya bernilai tambah atau tidak, nah di sini nanti kemudian ditelusuri penyebab atau cost drivernya itu apa dari sebuah aktivitas. Nah kemudian dia nanti akan ketahuan biaya kegagalannya itu berapa, seperti itu. Nah di sini selanjutnya ada analisis tren. Nah analisis ini memberikan gambaran sejauh mana perkembangan program perbaikan kualitas ini dilakukan dan impactnya terhadap perusahaan. Jadi misalkan di sini ada tabel. Nah di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun ya, dari 2007 sampai 2012 gitu untuk biaya kualitasnya. Tertera di sini, penjualannya di sini. Nah di sini ada persentase dari penjualan dibagi dengan biaya kualitasnya. Nah di sini persentase biaya dari penjualannya itu yang pertama pada tahun 2007 tinggi ya, 20%. Kemudian tahun 2008 ternyata dia bisa menurunkan biaya kualitasnya sebesar 18%, kemudian 15% dan seterusnya. Nah di sini dapat dilihat bahwa ada tren penurunan biaya kualitas di sini menunjukkan bahwa program dari si perusahaan itu berjalan baik gitu ya, karena kan dia bisa menurunkan biaya kualitas sehingga si perusahaan itu dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang seminimal mungkin. Untuk selanjutnya ada produktivitas dan efisiensi. Nah di sini ukuran yang bisa digunakan untuk efisiensi proses produksi dan bisnis ada 3, yaitu produktivitas, waktu siklus atau cycle time, dan rasio waktu output. Yang akan kita bahas di sini yaitu produktivitas. Nah cara untuk mengukur produktivitas di sini efisiensi produktivitas total itu terjadi jika dua kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, untuk semua perpaduan input yang akan menghasilkan output pada tingkat ditentukan, tidak ada satu komponen input pun yang digunakan melebihi yang ditentukan. Nah, untuk yang kedua, untuk memenuhi kondisi pertama, dipilih perpaduan dengan tingkat biaya yang terendah atau biaya yang seefisien mungkin. Untuk yang poin pertama itu biasa disebut dengan efisiensi teknis. Kemudian yang kedua biasa disebut dengan efisiensi pertukaran atau trade-off. Oke, kurang sedikit lagi ya ini ya. Untuk pengukuran produktivitas sendiri itu ada yang pertama, yaitu pengukuran produktivitas parsial, merupakan pengukuran produktivitas input demi input satu persatu. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan banyaknya output tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Pengukuran ini bertujuan untuk memudahkan si manajer memonitor
naik turunnya produktivitas. Untuk rumusnya bisa dilihat. Jadi rasio produktivitas sama dengan output ditambah dengan input. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama, dia mengarahkan manajemen untuk lebih fokus pada input tertentu. Yang kedua, hasil pengukurannya lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan sehingga tingkat kinerja produktivitas personel operasional dapat diketahui secara cepat. Contohnya misalkan tenaga kerja, dia dihubungkan atau dikaitkan dengan beberapa unit yang dihasilkan. Kemudian di sini ada kelemahannya juga, yaitu pengukuran parsial yang dilakukan satu persatu. Input diukur secara terpisah, dia dapat memberikan gambaran yang salah tentang produktivitas. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengukuran produktivitas total. Dia dibagi menjadi dua ya, ada pengukuran profil dan pengukuran profit linked productivity. Dengan cara mengukur yang pertama, yang profil, itu caranya mengukur beberapa input utama yang digunakan untuk menghasilkan output yang hasilnya berupa ukuran operasional. Untuk yang kedua digunakan yang profit linked productivity, itu digunakan untuk mengukur jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas. Nah, di sini ada rumusnya. Di sini ada keterangannya. PQ adalah jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output pada waktu yang diamati. Nah, setelah mengukur tadi produktivitas, di sini ada komponen pemulihan harga. Nah, di sini komponen pemulihan harga sendiri itu adalah kemampuan perubahan pendapatan dalam mengimbangi pengaruh perubahan harga input. Nah, pengukuran pemulihan harga ini dilakukan dengan cara mengurangi perubahan pendapatan dengan perubahan biaya input dengan asumsi untuk biaya produktivitas itu tidak ada perubahan. Nah, oke, cukup sekian untuk materi biaya kualitas dan produktivitas. Semoga kalian bisa memahami ya untuk penjelasan saya. Kita ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.